Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, gitu kan. Dan teman-teman juga mudah-mudahan pada hari ini sudah tidak merasakan sensasi lagi. Jadi sensasinya mudah-mudahan pada hari ini sudah hilang semua ya. Sudah nggak ada lagi yang dirasa seperti ya teman-teman dulu merasakan waktu sehat ya. Karena memang ya teman-teman kita tahu sendirilah para penderita anxiety itu umumnya mengalami beberapa hal yang memang di luar dugaan terhadap fisiknya. Kadang mereka sakit tidak ada, kadang mereka ya sakit di pinggang dan napas ngos-ngosan, kemudian banyak lagi lah kelayangan, terutama itu umum para penderita anxiety itu mengalami seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita sudah psikosomatis ya. Kalau misalkan psikosomatis itu memang rasanya itu selalu ada di dalam diri kita, tidak bisa hilang sebentar gitu kan. Kadang ada lagi. Jadi itu memang dari anxiety ya. Jadi jangan kaget kalau teman-teman merasakan berbagai hal. Ya, kemudian teman-teman beberapa hari ini saya memang tidak bisa lagi menerima telepon dari beberapa orang. Ya, karena memang saya ada sedikit kerjaan, jadi paling teleponnya nanti ya. Kalau misalkan sudah saya ada waktu, saya pasti angkat teleponnya. Jadi teman-teman mohon maaf banget ya, jadi belum bisa saya nerima telepon ya. Ya, karena pekerjaan juga, kerjaan yang beberapa hari ini lumayan cukup menguras energi dan tenaga saya, gitu kan. Ya, kerjaannya sih kerjaan tentang masalah komputer aja saya ya gitu kan, nggak ada yang lain lagi seperti itu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang masalah kita itu terlalu sensitif terhadap sensasi dan diri kita. Ya, kenapa sih saya selalu bahas tentang masalah anxiety akhir-akhir ini? Karena memang beberapa orang bertanya sering mempertanyakan itu terhadap saya. Jadi, yang pertama itu kita terlalu sensitif terhadap sensasi. Jadi teman-teman orang penderita anxiety, orang GERD, orang asam lambung itu ketika ada sensasi, dia itu terlalu sensitif dalam hal merasakannya. Jadi kadang-kadang kita terlalu sensitif banget merasakan anxiety itu gitu kan. Kadang kita ada sedikit rasa aja langsung kita berpikirnya macam-macam gitu kan. Ada sedikit saja kita apa yang dirasa di dalam tubuh kita, kita langsung berpikir tentang hal-hal yang jauh gitu kan. Hal yang jauh yang memang di luar dugaan kita, itu penderitaan anxiety gitu kan. Karena memang ya kita itu apa ya, berpikiran lain dengan orang normal. Kalau orang normal kan gini, kalau misalkan ada yang dirasa di dalam tubuh teman-teman, dia itu tidak akan pernah berpikir yang macam-macam gitu kan. Kalau sudah ada yang dirasa dalam tubuh, dia itu bilang aja lagi nggak enak badan gitu kan, lagi sakit, itu udah selesai di situ, nggak bertanya lagi kemana-mana. Kalau kita kan lain, ketika tubuh kita merasakan sesuatu ataupun sensasi, kita berpikirnya nanti jauh. Jangan-jangan kita terkena penyakit ini gitu kan, jangan-jangan kita terkena penyakit ini. Nah, itu umumnya terjadi pada diri kita selaku para penderita anxiety. Ya. Kemudian juga teman-teman ya, sensitif terhadap segala ya sesuatu yang mungkin datang dari luaran kita, bukan dari sensasi saja gitu kan. Contoh kecilnya adalah dari emosi kita, kemudian dari keluar kita, omongan-omongan kita, itu terlalu sensitif kita, ya, terlalu sensitif untuk menerimanya gitu kan. Kadang kita belum siap, sudah ada omongan-omongan yang kurang enak masuk ke dalam tubuh apa pikiran kita yang menyebabkan kepikiran sama kita ya. Dari kepikirannya itu mungkin timbullah sensasi yang ada di dalam tubuh teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kita itu terlalu sensitif terhadap sensasi gitu kan. Kemudian ya, yang keduanya itu kita terlalu sensitif pada diri kita. Ya, diri kita itu yang menikmati kan kita. Orang lain kan belum memahami apa yang terjadi dengan diri kita gitu kan. Orang lain itu belum tentu paham dengan apa yang dirasakan oleh kita. Yang dipaham, apa yang memahami diri kita ya diri kita sendiri. Namun selama ini kita terlalu sensitif dengan diri kita. Kadang kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, gitu kan. Ada orang yang bertanya sama saya, "Bang, kenapa kok perasaan saya nggak enak? Kayak mau kayak gitu." Nah,
itu ketidakstabilan diri teman-teman terhadap diri teman-teman. Artinya teman-teman itu lagi merasakan tidak nyaman pada diri teman-teman sendiri. Itu terjadi karena beberapa faktor mungkin ya. Karena mungkin teman-teman ya belum bisa menerima segala sesuatu hal yang memang ada pada saat ini pada diri teman-teman. Kita kan sudah berbeda dengan yang dulu gitu kan. Cara berpikirnya, cara makannya, cara istirahatnya harus betul-betul dikelola. Terutama cara berpikirnya. Kalau misalkan cara berpikirnya kita masih amburadul gitu kan, kadang-kadang sensasinya pun ikut ya nemplok-nemplok ataupun ada-ada. Harusnya ya tetaplah kita sebagai penderita anxiety itu cara berpikirnya tetap wajar. Jangan terlalu ya menyalahkan diri kita sendiri, jangan gitu kan. Jadi sifatnya kita harus tuh begini. Yang terjadi pada tubuh saya itu ya udah biarin aja. Kalau ada sensasi ya kita legowo dengan sensasi kita. Terima apa adanya, berjalan aja dengan ya sesuai waktu, sesuai dengan keadaan kita. Jangan terlalu kita itu terlalu sensitif pada diri sendiri. Kadang kita sebelum terjadi apa-apa kita itu sudah menjat kita duluan bahwa kita itu sakit ini, sakit itu. Ketika ada sedikit aja sensasi kita langsung ya memaparkan ke hal-hal yang aneh yang memang harusnya kita tidak paparkan gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir tentang kematian lah, tentang sakit berat lah, tentang ini, tentang itu. Padahal di luar konteks itu kan harus ada yang kita lebih benahi lagi gitu kan. Karena apa? Keberanian mental juga merupakan salah satu kunci teman-teman untuk sembuh gitu kan. Dorongan dari orang yang paham dengan penyakit ini itu juga sangat perlu untuk teman-teman ya adakan di dalam diri teman-temannya seperti itu. Intinya jangan terlalu sensitif terhadap diri pribadi karena untuk memahami diri kita sendiri saja para penderita anxiety itu sangat sulit, apalagi memahami orang lain. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya ya mengalami anxiety. Tapi tenang teman-teman, itu semua bisa sembuh, itu semua bisa dihilangkan kalau misalkan teman-teman konsisten dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat berganti apapun yang disarankan oleh mentor-mentor gitu kan ya. Kemudian obat apapun yang terbaik silahkan cari, tetapi jangan sampai kalau misalkan obat itu terlalu mahal ataupun terlalu tinggi jangan juga dicari. Oke, itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sembuh dari saya dari CMD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.